Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ayyuhal ikhwan fudhala, para pemirsa, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Pertama-tama kita kembali senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan pembelajaran kajian Tazkiyatun Nufus. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini menjelang siang kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang membahas tentang Tazkiyatun Nufus. Sekarang kita masuki pada satu pembahasan yaitu tentang rahasia-rahasia haji. Ya, rahasia-rahasia ibadah haji. Disebutkan dalam kitab ini bahwasannya eh, seyogyanya bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, maka dia hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berangkat melaksanakan ibadah haji. Ya, tentu kenapa kita disuruh bertobat terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah haji agar pelaksanaan ibadah haji kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar tatkala kita melaksanakan ibadah haji itu Allah mudahkan kita. Ya, karena salah satu juga sebab seseorang itu apa namanya sukar untuk melaksanakan ibadah, ya susah untuk melaksanakan ibadah itu bisa disebabkan karena dosa-dosanya, ya karena dosa-dosa seseorang itulah sehingga seseorang itu susah untuk melaksanakan ibadah meskipun dia mengetahui ibadah itu misalnya sesuatu ibadah-ibadah atau rangkaian-rangkaian ibadah haji itu adalah yang harus dikerjakan atau minimal sunnah dikerjakan misalnya hal-hal yang sunnah misalnya, tapi karena adanya dosa-dosa itulah yang membuat dia terhalangi untuk eh, melaksanakan ibadah haji itu atau rangkaian-rangkaian ibadah daripada ibadah haji itu. Oleh karenanya hendaklah dia bertobat kepada Allah, tobatan nasuha atas segala dosa-dosa yang dia lakukan, terkhususnya adalah dosa-dosa besar, agar Allah berikan kemudahan selama dia melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Ya, yang kedua waradul mazalim. Waradul mazalim arti kita orang yang akan melaksanakan ibadah haji, maka hendaklah dia artinya mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah dia zolimi. Ya, misalnya ada barang-barang orang lain yang pernah dia ambil ya tanpa hak, maka dia harus kembalikan. Dia harus dikembalikan sesuatu yang dia pernah ambil dari orang lain secara batil atau secara tidak dengan cara yang hak, harus dikembalikan. Ya, kenapa? Agar ibadah hajinya itu diterima oleh Allah, agar juga dia diberikan kemudahan taufik dalam melaksanakan ibadah haji. Maka segala bentuk kezoliman, maka hendaklah dia kembalikan kepada orang-orang yang memiliki hak-hak tersebut. Baik kezoliman, kalau dia punya kesalahan, maka dia meminta maaf. Ya, maka dia meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia zolimi selama ini. Wa qada'udain. Begitu juga yang memiliki utang, maka hendaklah dia membayar utangnya. Jadi bagi siapa yang uh, apa namanya
bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji sebelum dia berangkat, maka hendaklah dia membayar utangnya. Jika utangnya itu sudah jatuh tempo yang harus dibayar, disegerakan, maka hendaklah dia membayarnya. Karena boleh jadi misalnya selama di sana dia tidak lagi kembali, misalnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya, maka kalau dia sudah membayar utangnya maka dia lepas, ya, dia lepas daripada tuntutan daripada utang-utang yang ada padanya itu. Ya, kemudian wa i'dadun nafaqah. Ya, wa i'dadin nafaqah likulli man talzamahu nafaqatuhu ila waqti rujuk. Ya, begitu juga dia mesti menyiapkan bekal kepada keluarga yang di bawah tanggungannya. Misalnya dia punya istri, dia harus dan anak-anak misalnya, maka dia harus siapkan bekal selama dia meninggalkan keluarganya itu. Ya, misalnya 1 bulan atau lebih, maka dia harus simpankan bekal untuk keluarganya. Ya, sampai dia pulang kembali. Ya, jangan sampai dia pergi haji sedangkan keluarganya ini kelaparan misalnya, atau keluarganya terpaksa harus minta sana minta sini. Itu tidak dibenarkan. Jadi harus dia siapkan dulu bekal-bekalnya, misalnya selama untuk uang belanjanya misalnya, ya, kepada anak dan istrinya, ya. Kalau dia misalnya tinggal bersama orang tuanya yang mana misalnya orang tuanya butuh bantuan nafkah, maka eh, jika orang tuanya itu dia nafkahi misalnya, maka dia harus betul-betul mempersiapkan bekal pada orang tuanya selama dia meninggalkan orang tuanya dalam melaksanakan ibadah haji. Ya. Kemudian wa yaruddu ma indahu minal wada'i, dan dia juga seandainya ada orang-orang yang menitipkan amanah-amanah kepadanya, titipan-titipan kepadanya, apakah titipan bekal ataupun titipan-titipan yang bukan berupa barang, maka harus dia kembalikan. Ya, misalnya ada seorang yang menitipkan barang-barang kepada kita, maka sebelum kita pergi ibadah haji, maka kita harus kembalikan. Kenapa? Karena ibadah haji ini perjalanannya cukup jauh, ya, cukup lama juga, ya. Apalagi di zaman dahulu, ya, mereka perjalanannya harus naik unta misalnya atau berjalan kaki, ya, sampai berbulan-bulan misalnya di sana. Sehingga barang orang lain itu tidak mudah untuk orang itu untuk memanfaatkannya. Karena apa? Karena barang itu sudah dikembalikan. Tapi kalau barang itu masih ada sama kita yang akan melaksanakan ibadah haji itu, dan orang itu kan akan butuh untuk menggunakan barang yang dia titipkan itu, makanya susah untuk dikembalikan. Ya, apalagi kalau misalnya qadarullah orang tersebut sudah meninggal dunia misalnya, nah ini yang menjadi susah untuk dikembalikan itu. Kemudian wa yastashib minal mal al halal ma yakfihi li dhahabihi wa ruju'ihi min ghairi taqdir. Ya, jadi hendaklah dia membawa bekal, ya, berupa harta yang halal, ya, yang cukup, ya, untuk sebagai bekalnya ketika pergi dan pulang. Ya, jadi yang melaksanakan ibadah haji ini juga harus punya bekal, jangan sampai di sana kehabisan bekal, ya. Jangan sampai di sana dia harus meminta-minta kepada orang dan seterusnya. Dia harus menyiapkan bekalnya dari harta yang halal, ya, tentu dengan harta yang halal, ya, bukan harta yang haram, ya. Jadi dia siapkan uangnya, bekalnya selama perjalanan ibadah haji itu, agar dia kembali dengan selamat, ya, tanpa ada kendala, agar dia selama di sana itu dia fokus beribadah karena bekal makanannya, pakaiannya itu cukup, ya, ya. Eh, begitu juga eh, begitu juga, ya, hendaklah dia memiliki juga bekal tambahan, ya. Seandainya ada bekal tambahannya, yaitu apa? Agar dia bisa memberikan juga sedekah kepada orang-orang fakir miskin, ya. Tentu boleh jadi dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada di jalan misalnya atau di tanah suci dia menemukan orang-orang fakir miskin yang butuh bantuan, ya.
hendaklah dia memberikan bantuan, yang bersedekah, berinfak atau yang semisalnya ya. Jadi itu tentu diupayakan yang memiliki kelebihan harta ya. Ya, itu diupayakan. Begitu juga hendaklah dia ketika ingin melaksanakan ibadah haji, maka dia membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk dirinya, seperti misalnya siwak ya. Siwak ini ada atau alat penggosok gigi ya. Itu penting sekali karena ini menjaga juga aroma mulut kita. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah haji, mulut kita berbau misalnya, itu akan mengganggu orang lain dan seterusnya. Begitu juga kita juga menyiapkan namanya sisir ya, sisir ya. Sisir juga penting ya agar kita juga terlihat rapi dan seterusnya ya. Tidak acak-acakan, tidak sembraut ya. Bukankah Allah Nabi mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai yang keindahan. Jadi perlu sisir ya untuk merapikan kita punya rambut ya dan seterusnya. Kemudian wal mir'ah, begitu juga apa namanya cermin, agar kita bisa melihat kita punya pakaian ya, apakah mesti harus diganti pakaiannya misalnya ya, agar kita bisa melihat bagaimana wajah kita ya, apakah perlu harus dibersihkan kita punya wajah dan seterusnya ya. Ini semuanya sekali lagi Islam ini memperhatikan juga namanya keindahan ya, bukan cuma memperhatikan hubungan kita kepada Allah saja, tapi bagaimana keindahannya Islam itu. Keindahannya agar orang melihat kita dengan penampilan yang baik dan seterusnya, meskipun tidak berlebihan tentunya. Ya, kemudian wal mikhala. Mikhala ini sejenis celak ya. Celak untuk laki-laki tentunya bukan untuk berhias, tetapi untuk menerangkan mata, agar mata kita menjadi terang tentunya. Celak artinya celak yang punya, sekali lagi bukan celak untuk memperindah penampilan, tapi celak untuk bagaimana mata kita ini bisa lebih terang lagi ya. Allah alam bisawab. Ini sebagai contoh saja ya, yang artinya alat-alat yang mesti yang sesuatu yang mesti kita bawa misalnya ya itu ya. Begitu juga eh, artinya ya, hendaklah dia eh, ketika apa namanya menyewa ya kendaraan ya, dia harus jelas ya berapa harga sewa kendaraannya itu, misalnya mobil berapa harga sewanya pergi dan pulangnya misalnya. Kalau dia menaik pesawat ya, kalau sekarang ini kan sudah jelas ya, sudah ditahu segini harga pesawat ya, segini apa namanya dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan ya, itu sudah jelas semua ya di zaman sekarang ya. Beda di zaman dahulu itu mereka masih menyewa barangkali keledai atau misalnya unta ya, yang harus dia bayar ya. Sekarang ini kan kendaraan kan tidak apalagi lagi unta, sekarang kendaraannya ada mobil, ada kapal laut, ada pesawat dan yang semisalnya. Ya. Kemudian seyogyanya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji itu mencari kawan yang baik, mencari kawannya, teman perjalanan yang baik, ya, yang menyukai eh, kebaikan, yang membantu dalam kebaikan ya. Jadi kita mencari juga tentu dalam perjalanan ibadah haji ini ya, jangan sendirian ya, mesti ada berteman ya. Tapi sekarang ini kan ada namanya travel ya. Di situ ada yang misalnya 30 orang, 60 orang misalnya dalam satu travel itu. Ya, tentu kita mencari adalah teman-teman yang baik yang dalam menemani ibadah haji kita, agar teman yang baik itu, rekan yang baik itu bisa membantu kita. Iya. Eh, Pentingnya teman yang baik dalam melaksanakan ibadah haji ini sangat perlu kita lakukan, karena jika kita lupa dia akan ingatkan kita. Ya, kita lupa misalnya lupa terhadap satu ibadah yang kita lakukan, dia akan ingatkan kita. Dan jika kita mengingat suatu kebaikan dan dia akan membantu kita ya untuk memudahkan kita dalam, itulah pentingnya teman yang baik ya, teman yang baik dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya. Dan jika kita ada masalah-masalah
ya ada musibah-musibah yang menimpa kita dalam perjalanan haji itu pelaksanaan ibadah haji, maka teman kita yang akan memberikan kita semacam artinya apa? Memberikan kesabaran kepada kita, ya menasihati kita agar kita terus bersabar atas musibah yang menimpa kita. Ya, kemudian tatkala kita berangkat berombongan ya berjamaah, maka hendaklah kita memilih pemimpin rombongan itu, pemimpin rombongan ibadah haji itu adalah orang-orang yang baik akhlaknya, orang yang paling baik akhlaknya. Ya kita tentu ya orang yang paling baik akhlaknya ya sebagai pimpinan tentunya dan sebagai pimpinan rombongan dalam ibadah haji itu adalah orang yang paling baik akhlaknya dan juga orang yang paling eh, baik terhadap kawan-kawannya, artinya yang lembut terhadap kawan-kawannya, tidak kasar ya. Sekali lagi perjalanan ibadah haji ini harus hati kita menjadi lembut ya, jangan sampai di sana hati kita justru menjadi kasar, hati kita justru menjadi tidak baik, akhirnya akan berpengaruh kepada ibadah haji kita. Ya, kenapa perlunya ada pimpinan rombongan dalam pelaksanaan ibadah haji? Ya, karena ya karena tadi karena banyaknya jemaah yang ikut dalam rombongan itu dan setiap jemaah kan memiliki pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang berbeda-beda, maka perlunya pengaturan, perlunya adanya mengatur. Itulah pimpinan. Ya, pimpinan itulah pentingnya dia mengatur misalnya terjadi perselisihan di antara rombongan itu, maka ada namanya yang memberikan keputusan itu. Tapi kalau tidak ada yang memberikan keputusan, tidak ada pimpinan rombongan, maka rombongan akan kacau, ya akan menjadi terpecah belah, ya tidak akan bersatu. Makanya pentingnya pemimpin untuk menyatukan seandainya ada perbedaan-perbedaan pandangan dalam rombongan tersebut. Ya, oleh karena itu, maka yang menjadi pemimpin rombongan itu, maka hendaklah dia memiliki sifat lembut terhadap jamaahnya. Jangan dia arogan, jangan dia kasar, jangan dia mau menang sendiri, tapi dia bagaimana dia bersifat lembut, mau bermusyawarah, mau berlapang dada dan seterusnya. Itulah akhlak ya atau karakteristik seorang pemimpin. Ya, begitu juga seorang pemimpin juga harus mendahulukan kemaslahatan jemaah. Jangan jangan dia melihat kemaslahatan dirinya saja, tapi gimana dia mendahulukan kemaslahatan jemaahnya. Lebih dahulukan dulu kepentingan jemaah yang dia pimpin itu. Ya, dan hendaklah pemimpin rombongan dalam ibadah haji itu hendaklah dia menjadikan dirinya sebagai benteng bagi jemaahnya. Ya, begitulah seorang pemimpin. Ya, pemimpin bukan dia yang mau dilindungi, tapi bagaimana dia bisa melindungi jemaahnya. Dia bisa mengayomi jemaahnya. Ya, dia bisa memberikan manfaat yang terbaik bagi jemaahnya itu. Ya. Kemudian bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, maka hendaklah dia menjaga perkataannya. Ya, jaga perkataan kita, jangan sampai kita berkata-kata yang kasar, yang kotor, yang jorok atau perkataan-perkataan yang mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu semua harus ditinggalkan, ya. Dan hendaklah juga orang yang melaksanakan ibadah haji ini hendaklah dia memberikan makanan kepada orang lain, ya, memberikan makanan baik kepada orang yang membutuhkan atau kepada orang yang artinya orang yang miskin ataupun orang yang tidak miskin, ya. Kalau orang yang tidak miskin kita katakan sebagai hadiah misalnya, ya. Adapun kepada orang miskin kita berikan sebagai sedekah. Ya, artinya jangan dia memiliki sifat yang kikir. Memberikan makanan tentu sesuai dengan kemampuannya. Biar meskipun sedikit tapi dia bisa berbagi itu. Kemudian hendaklah orang yang melaksanakan ibadah haji ini menampakkan akhlak-akhlak yang baik. Ya, jadi sampai di sana kita harus menampakkan akhlak yang baik kepada orang karena kita akan berinteraksi dengan orang yang banyak dari berbagai negara, dari berbagai karakter, sifat-sifat semua, maka kita harus menampakkan akhlak yang baik, sabar, jujur, ikhlas, ya, dermawan dan seterusnya, ya. Kita harus menampakkan akhlak yang baik, ya. Kemudian sesungguhnya di dalam safar itu kan ibadah haji ini kan dianggap pelaksanaan ibadah haji dianggap safar ya, tentunya bagi orang-orang yang jauh tempat tinggalnya dari Mekah ya, tentu dikatakan safar ini. Maka dalam safar itu biasanya muncul hal-hal yang selama ini kita pendam,
ya selama ini yang kita pendam, sifat-sifat yang kita pendam selama ini itu biasanya muncul nanti di ibadah haji itu. Ya, oleh karena itulah apabila seseorang itu ketika di melaksanakan ibadah haji pada saat-saat misalnya orang itu mestinya dia marah, ya tetapi dia bisa bersabar, ya pada saat itu dia bisa menampakkan akhlak yang baik, padahal itu dia bisa melakukan akhlak, bisa menunjukkan akhlak yang buruk pada saat itu, tapi dia bisa menampakkan akhlak yang baik, maka sesungguhnya orang ini ketika dia belum melaksanakan ibadah haji atau pada saat dia di tanah airnya, itu indikasi adalah orang-orang yang sabar. Ya, artinya kesabaran kita selama kita di tanah air itu, selama kita memiliki sifat yang sabar, insya Allah ketika nanti kita pergi melaksanakan ibadah haji atau dalam keadaan safar misalnya, kita akan juga memiliki sifat sabar. Ya karena apa? Karena sudah teruji. Bukan teruji karena kita sudah terbiasa. Karena akhlak ini, sifat ini kan biasanya dia merupakan satu apa namanya kebiasaan. Kalau kita senantiasa menjadi orang-orang yang sabar, maka insya Allah di lain waktu kita menghadapi problem-problem, maka kita tetap menjadi orang yang sabar. Karena itu sudah menjadi tabiat kita. Menjadi orang yang lembut itu sudah menjadi tabiat kita. Tatkala kita menghadapi misalnya orang-orang yang bersifat kasar, kita pun bisa menghadapi dengan kelembutan. Ya itu sudah secara otomatis ya. Begitu secara umum. Karena apa? Karena sudah tumbuh berkarakter yang pemaaf, karakter toleransi misalnya, karakter berbuat baik dan dermawan semuanya itu akan kita bawa nanti tatkala kita pergi safar nanti. Oleh karena itu sekali lagi tanamkan kepada kita akhlak-akhlak yang baik dalam diri kita semenjak kita di tanah air sebelum kita berangkat kelak nanti ke perjalanan yang jauh seperti melaksanakan ibadah haji. Iya, iya. Jadi apabila ada seseorang ya apabila ada rekan-rekan yang memuji seseorang itu ya akhlaknya tentunya baik dia di tanah airnya atau sebelum dia pergi berangkat melaksanakan ibadah haji, maka yakinlah bahwasanya orang itu adalah orang yang baik. Karena apa? Karena dia mendapatkan pujian dari orang-orang yang bersamanya, baik sebelum dia berangkat ataupun setelah dia berada di tanah suci. Maka yakinlah, maka itu adalah orang baik. Kenapa? Dia mendapatkan pujian dari orang-orang. Ya. Kemudian bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, maka hendaklah dia mendoakan keluarganya yang mereka tinggalkan. Ya, hendaklah dia mendoakan keluarga yang dia tinggalkan. Ya, eh, dan hendaklah dia keluar meninggalkan rumahnya atau tanah airnya menuju ke tanah suci itu hendaklah sebaiknya adalah di pagi hari di hari Kamis. Ya sebaiknya dia melakukan perjalanan itu di hari Kamis di pagi harinya. Sekali lagi ini bukan satu yang wajib tapi ini satu yang dianjurkan. Ya. Dan hendaklah dia juga sholat 2 rakaat ya, sholat sunnah mutlak 2 rakaat di rumahnya sebelum dia meninggalkan rumahnya untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Ya, kemudian hendaklah dia memperbanyak doa-doa, zikir-zikir ya ketika dia keluar dari rumahnya. Zikir-zikir atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika dia menaiki kendaraan, ketika dia turun dari kendaraan, maka hendaklah dia membaca doa atau zikir-zikir yang Nabi ajarkan. Ya tentang doa dan zikir-zikir ini banyak ya dalam kitab-kitab fikih ya yang khususnya dalam apa namanya eh, apa namanya dalam pembahasan misalnya tentang ibadah haji di situ nanti ada doa-doa nanti ya silahkan eh, bagi yang ingin melaksanakan ibadah haji nanti itu ada biasanya kalau kita di travel itu biasanya ada namanya buku tuntunan ya tuntunan selama kita melaksanakan ibadah haji apa-apa yang kita baca nanti itu ada ya begitu juga dalam kitab-kitab fikih ya jadi sekali lagi kami tidak membahas masalah itu di sini kami hanya membahas tentang rahasia-rahasia haji sebagaimana yang tadi kami sampaikan apa-apa adab-adabnya dan seterusnya yang mesti kita lakukan
Ya. Eh, dan sekali lagi tentang zikir-zikir dan doa dalam pelaksanaan ibadah haji itu silakan dibuka dalam pembahasan-pembahasan fikih, ya. Begitu juga tentu yang sudah pernah pasti sudah mendapatkan misalnya buku-buku kecil ya yang di situ menghimpun beberapa doa-doa, doa-doa naik kendaraan, doa-doa dalam perjalanan dan seterusnya, doa ketika kita misalnya sedang tawaf ya dengan sedang sa'i dan seterusnya, itu sudah ada di buku-buku yang buku-buku fikih atau buku-buku tentang doa-doa atau buku-buku yang sudah disiapkan oleh para pemilik travel itu. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan nanti pembahasannya ini masih agak cukup panjang ini masih tentang ibadah haji, adab-adabnya, adab-adab batinnya, ya, dan yang semisalnya, insya Allah kita akan jelaskan nanti pada pertemuan di pekan depan. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang ibadah haji dan rahasia-rahasia ibadah haji. Tapi sekali lagi pembahasan ini belum selesai. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti di pekan depan. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, silakan tentang masalah ibadah haji ini. Ya, kalau tidak ada ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, semoga kita semuanya diberikan rezeki oleh Allah, diberikan langkah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, termasuk juga ibadah umroh. Ya, jadi pembahasan ini bukan cuma ibadah haji saja ya, tapi ikut di dalamnya ibadah umroh. Karena kalau orang melaksanakan ibadah haji itu maka biasanya ikut umroh di situ ya. Karena kita biasanya kan melaksanakan haji tamattu ya. Tamattu itu kita melaksanakan umroh dulu, ya setelah kita tahallul menunggu beberapa hari misalnya lalu kita melaksanakan ibadah haji itu namanya haji tamattu. Jadi orang-orang Indonesia itu biasanya dia melaksanakan memilih haji tamattu itu biasanya orang-orang Indonesia itu, ya. Demikian ya, jadi sekali lagi ini juga adab-adab ini juga bisa berlaku untuk yang mau melaksanakan ibadah umroh, ya. Bukan hanya ibadah haji saja, apa yang tadi kami sampaikan, meskipun penulisnya menyebutkan hanya ibadah haji, tapi kita bisa kiaskan, kita bisa samakan dengan ibadah umroh karena sama-sama pelaksanaan ibadah ke tanah suci itu. Demikian, ya semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu fikum jami'an atas segala apa namanya kehadirannya sekali lagi di ruang Zoom ini ya dalam program kajian Tazkiyatun Nufus. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus mempelajari agama kita ini. Dan juga kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur, para sponsor. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada usaha-usaha kita, memberikan kepada keberkahan daripada harta-harta kita yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi usaha kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini ada rekamannya, kami akan kirimkan rekamannya. Silakan rekaman di-share ya dan atau mau diulang-ulang lagi untuk didengarkan silahkan. Dan kami infokan juga bahwasanya sebentar malam jam 9 sampai jam 10 ya ada lagi kajian kami yaitu kajian tafsir Al-Qur'an. Silakan yang punya kesempatan bisa bergabung, bisa belajar bersama kami tentang tafsir Al-Qur'an. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah daripada kami dan daripada kekurangan dan daripada godaan syaitan yang terkutuk. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para peserta semuanya. Saya akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.